Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu meraih prestasi usia belia bersama dengan Nadila Amanda. Masih bersama dengan Nadila Amanda. Nadila ini ternyata nih pemirsa, waktu kita ngobrol-ngobrol tadi, ternyata Nadila ini pernah menjadi mahasiswa pertukaran pelajar. Iya. Gimana tuh waktu itu? Ceritain dong. Yang mana tuh, Mbak? Pertukaran pelajar. Oh, pertukaran pelajar ya. Jadi waktu mau ngikutin pertukaran mahasiswa itu. Oh, pertukaran mahasiswa. Iya. Oke. Pertukaran mahasiswa itu kami lihat di ini akun Instagram gitu kan, ada buka untuk pertukaran mahasiswa. Jadi teman-teman lagi nih yang ngajak kayak gitu kan, mau nggak ngikut pertukaran mahasiswa ini apa semuanya kayak banyak kegiatan yang di luar sana tuh bakal dibiayain gitu kan, Mbak. Terus juga kita dapat satu semester di sana gitu. Jadi coba-coba kayak ngumpulin berkas semuanya. Terus pas tahap seleksinya alhamdulillahnya Nadila lolos. Terus Nadila dapat pertukaran pelajarnya ke Surabaya. Oh, ke Surabaya. Waktu itu di tahun berapa, Nadila? Tahun 2023, Mbak. 2023. Perwakilan dari kampus berapa orang waktu itu? Kalau perwakilan dari kampus itu banyak ya, Mbak, sekitar ada 130-an. Oh, rame ya? Rame. Heeh. Tapi kalau untuk dari fakultas itu Nadila cuma berenam. Berenam. Kamu fakultas apa? Fakultas Agama Islam. Agama Islam. Oh, gitu ya. Oke. Nah, waktu itu di Surabaya, di universitas apa? Di Universitas Veteran, Jawa Timur. Jawa Timur. Ini pengalamannya didapat banyak lagi nih di sana. Bagaimana pengalaman yang kamu dapat di sana waktu itu? Pengalaman di sana ya, Mbak. Berarti ini setelah pemilihan duta dong, setelah 1 tahun berkelang ya? Iya, itu kami mulai menjalani duta itu kan di 2023 awal kan, Mbak. Terus Nadila dapat pertukarannya di bulan Agustus ke Surabaya gitu. Oh, begitu. Gimana waktu di Surabaya bertemu dengan belajar bareng 1 semester ya? Iya. Dengan mahasiswa di universitas tersebut, apa aja nih yang didapat? Banyak ya, Mbak. Mungkin dari sana tuh kayak baru kerasa perbedaannya gitu. Yang mana di sana itu mereka lebih kayak santai, terus juga cara pemahaman dari dosen-dosennya juga fresh gitu. Terus Nadila kan kami pertukaran itu seluruh Indonesia ya, Mbak. Iya. Jadi Nadila juga dapat teman yang baru gitu kayak dari Papua, Aceh, gitu. Terus bahasa di Surabaya itu kan, Mbak, itu kami masih kayak kaget gitu, itu mereka juga masih menggunakan bahasa Jawa kayak gitu. Iya. Terus dalam mata pelajaran pun juga dosen-dosennya juga kayak ada nyampur masih gitu ya. Iya, kayak gitu. Itu masih agak bingung kami untuk mahamin apa gitu yang diomongin. Oke. Sementara ini anak Sumatera banget ya, percampuran Minang ya dan Bengkulu. Jadi agak di sana kesulitannya waktu itu kan. Tapi kultur di sana bagaimana? Di sana kalau tuh kan dia suka pedas gitu kan. Di situ tuh mereka bilangnya pedas, tapi kalau kami yang orang Sumatera tuh nggak berasa gitu. Sama sekali nggak berasa. Sama sekali nggak berasa gitu. Oh, beda sih lidahnya ya. Udah ditambah juga nggak berasa gitu loh, Mbak. Oh, jadi, iya. Jadi itu sih yang kagetnya. Terus mereka tuh apa-apa tuh kayak gunain kecap, terus apa-apa tuh gitu. serba yang manis-manis kayak gitu loh, Mbak. Yang belum cocok. Sementara di Sumatera apa gunain cabe. Sambal pun yang mereka bilang itu udah pedas, nggak ada pedes-pedesnya. Nggak ada pedes-pedesnya. Jadi gimana waktu di sana? Kamu masak sendiri kah bersama teman-teman dari Sumatera lainnya atau bagaimana? Iya, ada masak, ada palingan juga kayak misalnya kami tuh nyari, Mbak, kayak misalnya di sini nih ada nih tempat makanan yang enak gitu kan, dan rasanya juga masih bisa diterima gitu. Jadi di situ beli gitu. Begitu. Jadi di sana lah waktu itu ya. Jadi itu belajar benar-benar 1 semester di sana gitu ya. Iya. Jadi gimana nilai dan lainnya itu dari sana tuh gimana sih? Jadi Nilainya itu kita dapatkan di sana, terus dikonvers sama prodi. Oh, dikonversi sama prodi gitu ya. Support dari prodi gimana? Iya, itu untuk membantu Di untuk kampus. konversi nilai itu. Oke.
Nah kalau di sana kan berarti memang ada penginapan khusus untuk kalian atau gimana sih? Enggak, kalau yang itu kita cari sendiri mbak. Oh jadi yang ditanggung mulai dari pembiayaannya itu berarti apa? Itu kayak tiket pesawat, Gitu terus aja? selama bantuan biaya hidup di sana. Nggak ada bantuan biaya hidup di sana. Satu semester dalam artian 6 bulan. Iya, 6 bulan dan itu kamu nggak pulang ke Bengkulu? enggak. Enggak, bagaimana waktu itu? Jadi karena kami kan di situ tuh diselingin sama ada namanya modul Nusantara kan mbak. Jadi setiap minggunya itu kami keliling kota Surabaya kayak gitu. Terus jalan-jalan kami nggak ada yang pernah izin pulang atau kembali ke daerah. Emang nggak asal boleh atau masing-masing. gimana? Nggak boleh, emang peraturannya nggak bolehin di sana, kecuali ada emang yang urusan yang mendadak atau yang emang sangat penting itu baru Yang nggak boleh. bisa, ya benar. Nah sementara Nadila belum pernah ya jauh dari orang tua? Belum. Nah itu pertama kalinya waktu itu ya. Apa nih gejolaknya seperti apa waktu itu dirasa? Itu kayak masih mikir aja sih mbak, kayak gimana kalau misalnya jauh dari mama, jauh dari Iya, papa, benar. kayak gitu kan. Terus gimana Homeless banget Iya. gitu ya. kayak gimana ya mau Oh, ini. kok homeless sih, salah. Homesick maksudnya. Iya, homesick. Homeless nggak ada rumah. Iya. Maksudnya Homesick. itu kayak masih pusing gitu, kayak gimana ya kalau ngatur keuangannya juga, terus makannya atau gimana. Tapi alhamdulillah sih masih bisa ke-handle sih. Masih bisa ke-handle ya. Jadi pengalaman yang luar biasa juga ya. Nah, waktu di luar pembelajaran yang didapat mungkin masuk-masuk juga bareng teman-teman. Iya. Unik ya belajar dari mereka dari berapa daerah waktu itu? Dari mana aja? Banyak mbak, satu Indonesia benar-benar. Iya. Itu kalian deket semua, maksudnya tuh saling ngobrol semua kah, saling main bareng semua kah atau gimana? Iya, jadi kan itu Nadila kan dari Bengkulu itu ke Surabayanya ada berlima kan mbak. Jadi dalam berlima itu kami punya namanya kelompok masing-masing, kelompok modul masing-masing. Jadi di dalam satu kelompok itu temennya itu dari berbagai pulau di luar Sumatera gitu. Jadi disitulah yang kami mengakrabkan diri sama teman-teman kelompok. Oh gitu. Apa nih pengalaman unik atau pengalaman menarik yang mungkin tidak bisa terlupakan waktu kamu pertukaran pelajar waktu itu? Mungkin dari sisi makanannya, terus orang-orangnya kan mbak. Terus Orang-orangnya kami juga, gimana? orang-orangnya tuh kayak mana ya, kayak emang bener-bener nggak ada peduli satu sama lain gitu, kayak ya udah gitu. Lebih individualis. Iya, kayak ya udah mau lo kayak gimana ya udah terserah gitu, yang penting lo gue kayak gitu. Kalau yang di sana tuh terus enaknya tuh jalan-jalan juga dapet kayak gitu, liburan yang sebelumnya udah nggak pikir kesana bisa kesana gitu. Selain ke Surabaya, setelah ke Surabaya langsung pulang ke Bengkulu atau gimana? Ada jalan-jalannya dulu, mampir ke beberapa kota atau gimana? Enggak sih mbak, enggak ada ke kota-kota. Jadi kami tiketnya langsung dipesanin gitu. Jadi kami berangkatnya itu dari Surabaya ke Jakarta dulu, terus dari Jakarta baru ke Bengkulu. Oh begitu aja ya. Berarti nggak sempat untuk mampir ke apa kota lain, daerah lain gitu ya? Karena udah kangen sama orang tua kali ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya seperti itu. Nah Nadila, kalau kita membahas mengenai perencanaan resolusi, apa nih yang mau kamu capai di tahun ini? Kalau untuk resolusi, kalau untuk sekarang itu belum tersusun ya mbak ya. Tapi mungkin adalah mau memaksimalkan di perkuliahan untuk saat ini. Oh masih, oh iya ya, memaksimalkan di perkuliahan aja gitu ya. Masih ada mata kuliahnya gitu ya? Masih ada, oke. Rencana mau pengabdian ke masyarakat juga ya, mau KKN ya? Iya. Oke, luar biasa mahasiswa nih, belum KKN tapi sudah pengalamannya udah cukup banyak ya Nadila ya. Dari mulai duta kampus ini yang membukakan jalan kamu agar lebih berani, lebih bisa menatap mata banyak gitu ya. Akhirnya juga mengikuti pertukaran pelajar gitu kan. Kamu capek gak sih mengikuti aktif begitu di kampus? Ada rasa capeknya nggak? Enggak sih mbak, Enggak ya? Biasa aja, malah seneng ya? lumayan. Kok lumayan? Harusnya jawabnya seneng, berarti ada yang nggak senengnya ya? Apa tuh? Apa tuh bagian yang kurang menyenangkannya? Enggak sih, enggak ada yang kurang menyenangin, enggak ada sih, masih fun-fun aja sih, masih happy sih, bisa bagian dari duta kampus. Oke. Dan sekarang ya tinggal mantau yang sedang menjalankan tugasnya sekarang ya, begitu ya.
Berarti yang waktu berangkat pertukaran mahasiswa itu mahasiswa bebas kah atau memang harus dari duta kampus? Enggak, itu seluruh mahasiswa boleh untuk ngikutin itu. Seluruh mahasiswa dalam artian berarti nggak UMB Enggak. aja? Enggak dari UMB aja, dari Unip juga bisa, dari seluruh universitas gitu iya. ya. Yang itu ada seleksinya gitu. Seleksinya pemberkasan sih Mbak. Kalau misalnya udah gagal di pemberkasan itu nggak bisa lagi. Oh begitu, oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.